siang. Selamat sore. Sore ya? Sore. Aku pengen siang terus soalnya. Kenapa tuh? Soalnya cerah, ceria. Oh gitu. Padahal ini cakung loh. Cuaca mendukung. Aku sih berharapnya jangan hujan deh. Kenapa tuh? Biar apa ya? Nanti biar rame kita. Nanti malam soalnya kita mau seru-seruan. Seru-seruan di More Than Just Art 2024. Javator 2024. Iya. Oke. Kamu udah bahasa Inggris, lu bahasa Indonesia gimana sih? Ya biarin. Gak bisa. Oh iya. Bilingual. Ada satu lagi yang begini nanti. Oke, selamat datang teman-teman media. Terima kasih sudah datang menyempatkan waktu di weekendnya untuk datang ke The Braga by Art Hotel. Saya Juwita Gatari selaku Marketing Communication Manager The Braga by Art Hotel, ditemani oleh saya Teja dari Marketing Communication Art Hotel Sis yang di Yogyakarta. Nah, untuk hari ini kita akan langsung memulai saja ya untuk acara press conference-nya, atau mungkin Teja akan menyampaikan ada kisi-kisi apa sih More Than Just Art 2024 ini. Oke, jadi mungkin sedikit dulu aja ya, sedikit spill dulu karena More Than Just Art sendiri adalah acara jazz, konser jazz yang mengkombinasikan antara jazz atau seni dan juga seni kayak gitu. Jadi kayak gimana tuh kira-kira nanti kita ngobrol-ngobrol sama narasumber yang ada di depan. Betul, dan teman-teman media juga dipersilahkan untuk bertanya-tanya ya, karena kita suka banget ditanya. Dan nanti ada yang akan menyampaikan mengenai More Than Just Art Javator 2024 ini lebih dalam. Kita langsung panggil aja. Boleh. Kita panggil dari yang pertama ada Bapak Randy Radian Jonathan selaku project leadernya dari More Than Just Javator sore hari ini. Silakan Bapak Randy. Tepuk tangannya dong ya. Ini kita sambil nunggu beberapa teman media lagi yang pada kejebak macet ya. Langsung selanjutnya. Selanjutnya ada Ibu Yulia selaku Director Marketing Art Hotel Group. Baik. Tepuk tangan juga Ibu Yulia. Terima kasih loh, biar seru gitu, biar gak ngantuk gitu. Soalnya capek begini loh, pengennya Indomie gue sambil tidur sama nakitikan. Next, tapi enggak sih, karena ada More Than Just Art ini gue jadi melempar. Udah gak sabar. Next. Selanjutnya ada Pak Aji dari Warta Jazz. Dia juga yang ngikut kita nih, yang buat kita mensupport untuk acara ini. Tepuk tangan dulu. Kayak ada hari ini tanpa Mas Haji, silakan Mas Haji. Dan terakhir ada Kak Crescencia Naibaho dari Caravan Quintet. Selamat. Cantik sekali hari ini. Terima kasih. Bukan gue ya? Silakan langsung aja kita berikan stage yang kepada para pembicara di depan kali ya. Oke, silakan untuk mengobrol-ngobrol dulu dari Ibu Yulia mungkin ngobrol tentang Art Hotel dulu dan Art Hotel Wanderlust. Waktu dan tempat juga silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saya adalah Yulia dari Marketing Communication Art Hotel Group. Hari ini saya mewakili Art Hotel Group membawa brand Art Hotel Wanderlust yang mempersembahkan acara hari ini masuk buah rangkaian festival musik. Hari ini hari kedua, kemarin kita ke Semarang, sekarang ke Bandung. Judulnya More Than Just Art. Mungkin nanti kalau dari sisi eventnya dijelaskan oleh Randy. Karena saya memiliki tanggung jawab kenapa hadir di Bandung adalah ingin memperkenalkan Art Hotel Wanderlust kepada rekan-rekan media Bandung, di mana mungkin selama ini selalu diundang oleh Juwita hadir ke The Braga melihat logo Art Hotel Wanderlust. Tapi pasti bertanya apakah itu gitu ya. Jadi Art Hotel Wanderlust adalah program rewardnya Art Hotel Group yang sudah digalakkan sejak tahun 2022, di mana merupakan digital apps. Jadi Bapak Ibu mungkin bisa download sekarang di iOS dan Android, itu gratis dan langsung otomatis menjadi member. Jadi dengan menjadi member Art Hotel Wanderlust itu banyak banget benefitnya, karena selain bisa booking kamar dan jaminan pastinya harga lebih murah dari online platform lainnya, kita juga ada F&B dine. Jadi F&B ini bisa pesan makan langsung di The Braga atau di hotel-hotel. Saat ini kan di Bandung udah banyak hotel group propertinya di Food Palace, di
di rooming, itu bisa pesan makan melalui digital apps dan bahkan bisa delivery order. Jadi kalau yang kangen kopinya Bintang The Braga bisa langsung pesan dari Hotel Wanderlust. Nanti kita kerjasama dengan platform di pengiriman secara online gitu loh yang tersedia. Selain itu karena Arugal Group kan selalu mengusung konsep 4 pilar ya, yaitu kamar, F&B, play itu event yang selalu mungkin Bapak Ibu selalu hadir di acara pameran lukisan. Jadi play ini mungkin sebagai gaya hidup masa kini, bukan hanya pameran seni, tapi juga ada kegiatan musik seperti yang dilakukan hari ini. Nah, melalui fitur play ini kita ingin Bapak Ibu juga bisa menikmati berbagai macam kegiatan-kegiatan gaya hidup, musik, pameran, dan bahkan yoga, wellness lah, kegiatan olahraga itu melalui play button. Nah, kenapa sih harus pesan atau registrasinya lewat digital apps? Karena secara otomatis setiap transaksi yang dilakukan di digital apps itu mendapatkan poin, dan begitu mudah poin itu terkumpul. Minimal 50 poin aja itu udah bisa ditukar atau diredeem dengan seharga satu cangkir kopi gitu. Kalau memang harga kopi di sini 50.000. Jadi dan tapi kebanyakan membernya Arugal Wanderlust yang sekarang sudah hampir 500.000 yang tersebar di seluruh Indonesia, mereka ngumpulin tuh poinnya untuk bisa menginap gratis dimanapun seperti itu. Jadi kami karena secara untuk pemesanan kamar sudah aktif sekali karena itu dilakukan dibantu oleh tim front office, tapi untuk aktivasi event perlu banget untuk menjalankan event-event seperti ini supaya rekan-rekan media dari manapun atau dimanapun bisa tahu bahwa Arugal Wanderlust ini mempersembahkan berbagai macam event gaya hidup yang ada di kota-kota, khususnya di properti-properti yang ada Arugal Group kelola. Makanya hari ini MDJA hadir di The Braga by Artotel. Terima kasih. Terima kasih Willy ya untuk waktunya. Tadi ngobrolin tentang Arugal Wanderlust. Oke, selanjutnya kita mau ngomongin tentang More Than Just Art. Apa itu More Than Just Art dan bagaimana More Than Just Art tercipta, itu mungkin akan dijelaskan oleh Pak Randy. Pak Randy, sehat Pak Randy? Alhamdulillah sehat di Bandung. Lagi sibuk apa? Syuting aja. Oh ini Randy Pangalila ini. Randy Pangalila. Oke, silakan waktu dan tempat dipersilakan untuk Pak Randy. Oke, jadi selamat sore teman-teman media. Selamat sore Pak Reza. Saya menceritakan sedikit perjalanan More Than Just Art ini. Sebenarnya More Than Just Art ini terbentuk dari General Manager kami, Bapak Iman Setiawan, selaku founder dari More Than Just Art, dan dibantu oleh teman dari Warta Jazz, Bapak Haji. Perjalanan ini adalah kita More Than Just Art sudah menuju ke volume 4. Di volume pertama kita kolaborasi dengan Syaharani, artis nasional, ada Kemala Ayu. Untuk artnya itu kita pakai splash painting. Di volume 2 More Than Just Art dengan tema keberadaan, kita kolaborasi dengan seniman BIE Jateng. Kita invite, itu ada yang dari Malang, ada yang dari Solo, ada yang dari Semarang dan Jogja. Untuk artnya sendiri itu kita ada di live painting, jadi kita menginvite seniman-seniman lokal atau pelukis-pelukis lokal untuk merespon yang ada di lokasi. Terus yang ketiga kita prelude to MTJ ya. Sebelum kita ke More Than Just Art 3 kita ada prelude-nya, itu dengan kolaborasi dengan Adikara dan Aime Saras, artis nasional juga. Terus yang ketiga itu temanya wujud. Dari 1, 2, 3, kenapa kita memilih More Than Just Art? Apa sih perbedaan More Than Just Art sama konser-konser musik yang lainnya? Kita dari Artotel sendiri mau mencoba untuk memperkenalkan bahwa musik jazz itu bukan untuk kalangan usia senja. Pesannya adalah bahwa jazz ini bisa dinikmati oleh seluruh kalangan. Jadi mindsetnya di luar itu jazz itu untuk yang usia senja atau yang sudah berumur, tapi kita coba menyematkan bahwa musik jazz itu berlaku untuk semua kalangan. Jadi gak hanya yang tua saja, tapi yang
muda pun juga bisa menikmati. Terus perbedaannya adalah modern jazz art dengan konsep-konsep musik adanya, kita selalu menggabungkan antara musik jazz dan seni. Karena kita art hotel group, makanya kita mencoba mengkolaborasikan antara musik dan seni. Kayak yang pertama itu tadi ada splash painting, yang kedua itu ada live painting, yang ketiga ini cukup sulit, kita menggabungkan antara seni tari dan seni musik. Kalau yang Bapak Ibu bayangkan mungkin seninya itu hanya ada tarinya saja dan ada musiknya saja, tapi di modern jazz art kita mengkolaborasikan antara si seni tari itu dia menari sambil dibalur dengan musik jazz. Seperti itu Mas Teja. Oke, gitu ya modern jazz art. Betul. Dan lebih uniknya lagi sebenarnya modern jazz art itu untuk konser, ada untuk keseniannya juga, ada untuk sebagai tempat untuk networking, platform untuk networking ketutupannya. Iya, lu kayak tukang catering. Sinong, Jawa Sinong namanya. Dan platform untuk networking dari komunitas-komunitas jazz kayak gitu. Dan mungkin boleh cerita sedikit dong Pak Haji, kira-kira untuk keterlibatan komunitas untuk di setiap acara modern jazz art itu seperti apa, dan mungkin ada dijelaskan sedikit ada komunitas apa aja yang terlibat dari Java Tour atau mungkin MPG sebelumnya kayak gitu. Oke, terima kasih Mas Teja. Selamat sore rekan-rekan media. Selamat sore juga ada Larissa, mau izin Pak Larissa? Ya. Dan sudah ada teman-teman sini yang juga menjelaskan juga. Jadi memang ini Bandung bisa menarik ya. Kenapa kita juga memang Bandung itu harus kita sambangi gitu ya, karena Bandung ini mengeluarkan banyak musisi jazz hebat. Ya, ada Profesor Sierra, kemudian ada Krakatau juga di sini, Mas Tuki, kemudian banyak sekali ya, dan banyak komunitas jazz juga di Bandung yang juga mengadakan banyak festival, banyak kegiatan gitu ya, sehingga Bandung menjadi satu kota yang sangat penting untuk jazz. Bisa dikatakan Bandung, Surabaya, Jakarta, Jogja ini salah satu poros untuk jazz. Apalagi kalau Bandung dengan artnya, gitu ya. Di sini ada Pak Sunario, kemudian ada Jihan, ada macam-macam, ada ITB yang punya sejarah seni yang sangat bagus, gitu ya, yang sangat mempengaruhi art di Indonesia, sehingga Bandung ini sangat cocok sekali untuk modern jazz art itu Mas Lady ya. Jadi penggabungan antara musik dan juga art, karena banyak komunitas musiknya, terutama musik jazz, tapi juga banyak teman-teman yang kemudian bergerak di seni. Apalagi Art Hotel adalah salah satu hotel yang memang sangat berkonsentrasi, sangat peduli dengan art, dan juga sering memamerkan karya-karya dari seniman-seniman, sehingga pas sekali di sini gitu ya. Jadi kenapa kita harus mengadakan komunitas? Karena komunitas ini yang nanti akan menjadi penerus-penerus ya, baik komunitas ini maupun komunitas jazznya akan menjadi penerus-penerus bagi kelangsungan kesenian itu sendiri. Jadi kenapa di Bandung kita kemudian mengajak teman-teman muda seperti ada di Tani, Arun Tala gitu ya. Kemudian dari Jogja ada Karavan, nanti Pak Kresen akan cerita itu teman-teman muda, tapi kita juga menghormati teman-teman maestro yang nanti juga akan hadir, maestro jazz, senior jazz dari Bandung nanti akan hadir juga di modern jazz art ya. Jadi ini merupakan lintas generasi juga, bagaimana kemudian anak-anak muda dan para seniornya kemudian punya ajang yang bersama yang bernama modern jazz art. Nah ini memang sangat menarik sekali, dan semoga ini nanti setelah ini nanti mungkin kapan gitu kita akan mampir ke Bandung lagi ya. Gitu ya. Gitu. Siap. Karena di sini suasananya sangat mendukung untuk modern jazz, sangat cocok sekali. Gitu ya. Dan komunitas ya, kemudian di tiap kota kita mengajak. Kalau di Semarang kemarin kita mengajak komunitas jazz Solingin. Kemudian di Surabaya itu ada Fusion Jazz Community, Fusion Jazz Surabaya, dan juga ada Jazz Centrum yang kita ajak juga anak-anak muda yang tergabung dalam komunitas ini untuk bergabung di modern jazz art. Tidak hanya itu, dari luar kota-kota lainnya pun kita ajak, ada dari Malang, kemudian ada dari Solo dan sebagainya. Jadi modern jazz ini selain tentunya sebagai ajang untuk apresiasi jazz, juga ajang untuk regenerasi jazz, ajang untuk menggabungkan bahwa seni itu bisa tidak terpisah. Tadi Mas Edi bilang tari dan musik bisa disatukan dalam satu ajang, kemudian ini art
dan musik bisa jadi satu aja. Nah inilah modern jazz art yang berbasis komuniti tapi juga menghormati para maestro-maestro sebelumnya. Seperti itu Mas. Terima kasih untuk penjelasannya Pak Haji. Ngobrol sama Kak Gresan aja ya. Kak Gresan? Iya, gimana perjalanannya? Lumayan ya. Baru beres tadi malam kita jam 1. Jam 7 sudah jalan dari Semarang dan tadi nyampe di sini setengah 2. lumayan. Ada modern jazz art pastinya. Oke. Nanti malam bakal apa yang dipersiapkan untuk karavan nanti, terus nanti bakal jamming sama siapa tuh? Jadi sebenarnya yang paling aku senengin dari kita sebagai karavan untuk modern jazz art-nya adalah kebanyakan kayak event-event jazz, festival jazz, maybe juga sudah nggak ada lagi jammingnya ya Mas. Sudah tidak ada jamming lagi, tapi di modern jazz art ini kami pasti selalu menutupnya dengan jamming. Dan karavan jazz quintet adalah home band yang akan dibawa ke 3 titik dan mungkin katanya bisa sampai 4-5 titik selanjutnya dari Habis Java Tour kita Asia Tour deh. Nah itu dia. Nanti disupport juga sama Wonderlust nanti. Nah itu dia. Aman ya Bu ya. Bu bisa kan ya Bu ya. Gitu. Jadi yang paling aku senengin sih itu karena kita masih menjaga ada jazznya. Jadi it's more than jazz gitu. Terus ada hal lagi yang sangat mengesankan dari sebuah hotel yang mau dan sangat concern untuk itu. Dan pastinya terima kasih banyak banget untuk Pak Iman yang mengajak kami dan menggandeng kami dari awal, dan akhirnya ini udah 1 tahun lebih. Ini adalah perjalanan yang luar biasa karena dari awal kami diajak bertukar pikiran bersama bagaimana caranya untuk membuat modern jazz art ini jauh lebih baik lagi setiap eventnya gitu. Di yang sebelumnya itu yang kayaknya sampai Pak Iman juga nge-share ya, dia wah ini kayaknya harus lebih lagi nih untuk kedepannya karena kita benar-benar bisa menggabungkan antara gamelan dan Fly Me to the Moon. Itu aja aku yang nyanyi aja kayaknya itu magic banget Mas. Kayaknya pas nyanyi aja tuh udah bulu-bulunya udah berdiri semua gitu, dan ini menakjubkan karena itu hanya ada di Art Hotel. Dan itu terjadi di Art Hotel Sweet Bianti di Jogja. Mungkin akan ada di Braga kali ya, dan selanjutnya di Art Hotel lainnya gitu ya Mas. Dan ya pasti kita senang banget sebagai karavan jazz quintet untuk selalu ada di modern jazz art ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Reza. Nah, pertanyaan dari aku nih ya, sebagai host di The Braga by Art Hotel yang hari ini dapat kesempatan ya untuk dihadirkan Modern Jazz Art Java Tour 2024 ini, ada rencana nggak sih menyusul kesuksesan si Java Tour 2024 ini? Mungkin di akhir tahun ada rencana lagi, atau mungkin di tahun depan udah nyiapin ide-ide yang lebih besar daripada ini? Toh juga tadi disebut oleh Mas Aji, Bandung itu salah satu tempat berkumpulnya para penikmat musik jazz, kan gitu Pak Aji? Boleh dijawab oleh siapa aja? Oke, setelah dari Java Tour ini sebenarnya kita di Jogja itu adalah klimaksnya dari Java Tour. Kenapa klimaksnya? Jadi bertepatan itu di 1 tahunnya atau anniversary-nya itu Modern Jazz Art. Jadi Surabaya, Semarang, Bandung, Surabaya itu rangkaian dari kita punya anniversary sebenarnya. Untuk di tanggal 28 Juni ini kita akan menampilkan teman-teman dari kota-kota lain. Biasanya kita cuma hanya DIY atau DIY Jateng. Ini kita lebarkan sayap lagi ke Bandung, Surabaya. Kita invite untuk juga gabung di Modern Jazz Art volume 4 nanti, bertepatan dengan anniversary-nya kita. Terus kalau misalkan next project-nya itu kita adalah tim yang tidak selalu merasa puas. Kita selalu punya goals, kita selalu punya cita-cita itu tinggi. Jadi Java Tour ini adalah juga first time untuk Modern Jazz Art bisa melakukan, disupport dari Art Hotel Wonderlust. Semoga di next project-nya kita mungkin bisa Asia Tour nanti, ya. Mungkin bisa sampai kalau memang ada umurnya kita bisa tur dunia mungkin ya Pak. Karena kita selalu mimpi harus di atas langit. Kalau jatuh di antara bintang-bintang.
Hatta Insinyur Soekarno kalau nggak salah kutipannya itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Randy. Mungkin untuk terakhirnya ada yang mau disampaikan sebelum kita akan membuka sesi tanya jawab dengan para media. Pesan-pesan apa gitu yang membangkitkan semangat kalau hari ini yakin banget event ini akan seru. Kenapa Bandung? Kenapa Bandung? Lagunya. Pesan-pesan untuk ini kita juga banyak mengucapkan terima kasih. Yang paling penting kenapa harus Bakat hadir, karena event ini adalah event yang belum tentu akan terulang lagi di tahun depan. Jadi Art dan Jazz ini adalah sebagai promotor atau sebagai pionir pertama yang ada antara menggabungkan musik, jazz dan seni. Jadi sangat sayang banget kalau sampai dilewatkan. Jadi event ini tidak mungkin terulang lagi di tahun depan mungkin. Jadi saya mengharapkan untuk teman-teman untuk semua join di acara ini. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih Bang Resen, Pak Haji, Bu Yulia dan Mas Randy. Selanjutnya silakan teman-teman media yang mau bertanya. Silakan Mbak Winda. Mbak Windy. Selamat sore, saya Windy dari Pikiran Rakyat. Mau tanya, ini mungkin Mas Randy atau Pak Haji kurasi untuk para penampilnya. Ini kan 3 kota ya, saya bahkan ada puncaknya juga, maksudnya pemilihan musisi yang tampilnya seperti apa. Itu pertama. Kedua, untuk Mbak Kresensia dari Band Karavan, maksudnya persiapannya ini kan satu-satunya band yang kayaknya tampil di setiap kota nih. Nah, apalagi tadi Mas Marah, terus kenal Bandung kayaknya dempetan banget ada persiapan khusus dan terima kasih. Untuk kurasinya ini sebenarnya kita bareng-bareng karena kita kan satu tim ya, jadi ada banyak masukan tentunya ya. Kita tidak di sini ada Pak Iman, ada Mas Randy, kemudian ada saya dan kemudian ada Mas Dani sudah di Karavan juga ya. Kemudian berkumpul bersama untuk mengkurasi. Kalau komunitas jelas setiap kota komunitasnya sendiri aja. Ya. Tapi kalau untuk band-band kita memang seperti tadi kita milih band-band yang anak-anak muda yang kemudian baru ini ya. Mereka masih aktif bermain, kemudian punya grup, bahkan ada beberapa yang sudah punya album seperti itu ya. Yang kemudian ini menjadi satu grup yang nanti akan menjadi picu bagi grup yang lainnya untuk diberikan apresiasi dan untuk menjadi partner dan sebagainya. Jadi dan juga bahwa generasi itu di dalam musik jazz ini ada gitu ya. Dan kurasi ini kenapa kemudian kita membawa Karavan gitu ya, itu memang Karavan sebagai core-nya karena kan kita pilih gitu ya. Jadi memang harus ada nanti seperti tadi kalau di jazz selalu ada jamming. Nah ini Karavan ini sebagai kipernya nih, sebagai penjaga gawangnya untuk jamming sehingga teman-teman yang di daerah yang muda ini kemudian bisa bergabung bersama-sama kemudian merayakan modern jazz art ini dengan jamming. Kemarin di Semarang sangat seru, juga ikut ya. Jammingnya ada perkusi, kemudian kemudian macam-macam. Itu sebagai akhir dari jamming dan itu sangat menarik sekali karena tidak ada musik jazz, musik tradisinya juga itu masuk dan sebagainya. Dan ini yang kita harapkan dari musik jazz. Jadi kurasi tetap kita bersama-sama lakukan satu tim gitu ya. Kemudian disetujui bersama dan dianggap sebagai yang bisa memberikan ruh bagi modern jazz art ini. Oke, Karavan akan ada di setiap titik ini sebenarnya sih. Ini udah dari beberapa bulan yang lalu, jadi kami sepertinya sudah mempersiapkan diri kami. Jadi kami sudah mulai dari lari maraton. Itu nggak mungkin ya ternyata yoga, pilates. Jadi seperti ini. Karavan itu sudah merasa mungkin modern jazz art itu adalah a part of kami gitu. Jadi untuk hal yang di apa saja ya, kayak tadi malam juga kayaknya aduh ini kayaknya malu banget nih, tapi kita di atas panggung tuh udah happy aja. Apapun yang terjadi di atas panggung kita udah happy dan kami sangat senang banget karena adanya modern jazz art ini. Dan yang paling kami nanti-nantikan pasti bagian yang jamming itu gitu, karena kami bisa bermain bersama komunitas-komunitas lain. Seperti nanti pun juga kita akan bermain sama komunitas dari Jazz Bandung, dan energi itu yang biasanya akan recharge kami
dan akhirnya besoknya juga masih akan lebih baik lagi. Karena harusnya tadi malam aku tepar ya mas. Tapi hari ini udah bisa begini lagi nih. Gara-gara Jadi seger. jadi segar. Karena Bandung kan. Oh iya. Segar karena Bandung. Segar karena Bandung sih. Ini gokil sih kalau Bandung. Jangan lupa ke Bandung. Gitu sih. Oke, dari teman-teman media ada yang mau bertanya lagi kepada teman-teman yang itu kan? Mungkin? Silakan Pak Din. Terima kasih. Saya Fajar dari Malaysia. Mas Randy, kenapa cuma sendiri? Padahal kan tadi Pak Haji bilang harus ada regenerasi dengan komunitas juga ya Pak ya. Kenapa hanya sehari itu nggak ada kesempatan untuk workshop atau jumpa fans misalnya? Kurang sehari. Terima kasih. Padahal fans sama Mas Randy banyak di sini. Kenapa sehari? Karena satu biaya Pak. Nggak bercanda Pak. Kenapa sehari gini Pak? Karena kita juga Bandung ini menjadi salah satu titik yang kita apa ya Pak Ji? Kita point of view-nya deh. Bandung ini salah satu poin. Kenapa satu harinya ini ya sebenarnya kalau kita bikin seminggu kan yang lain juga orang-orang kerja Pak. Kayak saya kan juga ada kerjaan juga. Kalau misalkan 2 hari atau seminggu gitu kan Pak, takutnya betah Pak. Saya takutnya betah aja gitu. Oh, ternyata Bandung nyaman ya. Saya pindah ke Bandung aja Bu Yulia. Gitu terus. Tadi pertanyaan apa sampai lupa Pak? Konsepnya di Bandung ini sebenarnya kita kenapa tidak ada workshop, ada jumpa fans gitu Pak? Karena memang yang konsep yang kita bawa dari Jogja ke Bandung ini adalah musik jazznya dan artnya. Jadi kalau jumpa fans itu kalau menurut saya belum lah Pak, kecuali K-pop mungkin ya kita bisa jumpa fans. Kalau jazz kayaknya cuma kita POV-nya adalah menggabungkan antara seni dan jazz. Kita memperkenalkan ke teman-teman yang ada di Bandung ini untuk itu. Jadi kalau misalkan kenapa nggak ada jumpa fans atau tidak ada workshop gitu, kayaknya kita ke arah situ. Cuman dari fun fact itu dari Bandung itu kita dapat insight dari Dames Nababan. Dia memang ada coaching klinik, ada workshop saxophone. Nah itu dari komunitas Surabaya yang mengadakan. Gitu. Kalau untuk di sini spesial kita bawa line up-nya yang superstar Pak. Spesial di Bandung kita kasih line up-nya yang superstar. Seperti itu. Ya, jadi gini, kalau di Surabaya memang ada satu komunitas yang kemudian yang dia mengadakan klinik. Jadi komunitas Surabaya pas sekali harinya kita pas banget dan kita justru mewadahi. Jadi kalau konsep kita tetap di Surabaya itu tetap konsep kita antara art dan jazz ya. Tapi karena kemudian mereka punya acara klinik terus terwadai di Modern Jazz Art, kenapa tidak? Jadi justru itulah kemudian nanti kalau misalnya kita di Bandung lagi, Bandung punya program apa yang kita bisa kolaborasikan, itu monggo. Tapi enggak ya kalau di Bandung ya. Itu nanti kalau ada bisa dikolaborasikan ke Modern Jazz Art. Tapi konsep Modern Jazz Art akan tetap di tiap kota. Tapi kolaborasi untuk acara pasti akan sangat terbuka gitu ya. Apalagi Bandung ini saya kira untuk salah satu kota kreatif lah di Indonesia gitu. Salah satu kota kreatif, saya dulu ingat SCCN pertama itu ditemukan di Bandung, Indonesia Creative City Network itu. Jadi saya kira tidak akan kurang lah Bandung untuk kreatif saya pikir kedepannya bisa kita kolaborasikan lagi dengan komunitas. Kalau dari saya setuju banget dengan pendapat Pak Fajar karena apa yang ini workshop, coaching klinik itu pernah kami lakukan di Auto Group dengan festival musik ini juga
musik, seni, dan bahkan ada workshop, ada talk show. Jadi hari ini bukan terakhir istilahnya, ini adalah perkenalan dan bukan maksudnya rangkaian yang pertama, dan mungkin akan diteruskan ke tahun-tahun berikutnya dan akan banyak kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Jadi kita coba satu dulu, mulai dulu gitu istilahnya, mulai dulu. Ide Bapak bagus banget, nanti jadi masukan juga. Tapi yang pasti kita pernah melakukan hal itu 3 hari berturut-turut, dan rangkaiannya itu dari Semarang, Bandung, terakhir di Bali, dan itu ada talk show, ada apa namanya, musik discussion lah di antara para playernya itu ya. Jadi mereka juga memberikan suatu insight mengenai kemajuan musik Indonesia. Dan terakhir bahkan mengundang artis internasional untuk memberikan cross skill intinya, itu yang pernah dilakukan sebelum COVID. Jadi mudah-mudahan bisa kita lakukan di tahun berikutnya dengan Morgan Jazz. Oke, terima kasih Bapak Fajar. Mungkin ada pertanyaan lain? Dibuka masih juga untuk sesi pertanyaan dari teman-teman media. Ada yang mau bertanya? Nggak ada ya? Oke deh. Oke, kalau begitu kita sudahi saja untuk press conference pada sore hari ini. Mungkin ada kata-kata penutup dari Bapak Ibu di depan mungkin? Kami ingin mengucapkan selamat menikmati, jangan pulang. Kalau misalnya mau istirahat dulu, nanti datang lagi jam berapa mulai? 8. Jam 8 kita welcome teman-teman media untuk hadir menikmati sajian Morgan Jazz ini. Terima kasih untuk waktunya. Kita foto bareng dulu ya di sini. Tepuk tangan.